Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat untuk belajar. Oh iya anak-anak, kalian sudah pernah dengar apa belum? Bahwa pada hari Kamis 4 November yang lalu di Malang Raya dilanda musibah. Akibat aliran sungai berantas dari Kota Batu terkena material luapan banjir bandang, sehingga banyak rumah yang berada di sekitaran aliran sungai berantas rusak, terseret arus dan terendam lumpur. Mengapa bisa terjadi banjir ya? Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan turunnya air hujan atau mencari tahu dari mana asalnya air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya mengalir kemana ya? Penasaran kan? Yuk kita lakukan percobaan untuk mencari tahu bersama. Kita sediakan media, alat, dan bahan berikut. Toples kosong, kemudian air panas, lalu kita siapkan kapas dan korek apinya, dan kita isi dengan air panas sepertiga dari toples, lalu kita tutup. Kalian lihat, toples ini ada apa di toples ini? Ada embun. Ya, ada embun, ada apa lagi? Ada Air yang nah, kemudian kita ini kapas ini kita panaskan atau kita bakar ya. Kita masukkan kapas yang terbakar ini ke dalam air. Nah, ada apa di dalam toples ini? Ada asap ya. Kita tutup kembali toples. Nah, kemudian kita beri es batu. Nah, kemudian kalian lihat di toples. Ada apa di dalam toplesnya itu? Ada asap. Ada air yang turun. Ada air yang turun. Wah ya, ini ada air yang turun ya. Iya. Nah, inilah proses terjadinya hujan. Dari mana tadi? Dari air panas, uap air tadi yang didinginkan dengan es batu sehingga mengembun, kemudian jadilah titik-titik air. Kemudian kita buka ya, tutup toples, kita lihat. Kalian lihat anak-anak? Iya, iya. Nah, lihat ada apa ini ditutup toplesnya? Ada air. Iya, ada air, titik-titik air. Begitulah yang terjadi di alam. Mula-mula tumbuhan air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah wujud menjadi embun. Peristiwa ini disebut kondensasi. Kemudian titik-titik embun ini memadat dan berkumpul membentuk awan. Nah, awan-awan kecil yang berisi titik-titik air ini karena hembusan angin akhirnya menyatu dengan awan kecil lainnya membentuk awan besar sehingga berwarna gelap dan terjadilah cuaca mendung. Peristiwa ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi. Akhirnya jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Air memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berdasarkan hal itu, air ada yang meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Kemudian merembes keluar melalui sungai, sumur, dan danau. Proses ini disebut infiltrasi. Selain itu, air juga akan mengalir menuju danau dan laut melalui sungai. Selama di sungai, di danau, dan di laut, air akan menguap kembali karena panas matahari. Begitulah seterusnya, sehingga membentuk siklus air.
Mengapa bisa terjadi banjir bandang seperti yang terjadi di Malang Raya beberapa hari lalu? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Hal itu bisa saja terjadi karena sungai kotor, penuh sampah. Maka laju air tersumbat dan membentuk genangan besar. Ketika hujan deras turun tidak henti-henti, maka terjadilah banjir bandang yang sangat merugikan manusia. Karena itu, jangan pernah buang sampah di sungai. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan tentang tahap-tahap siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi? Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, yuk kita sama-sama mengerjakan soal berikut ya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Proses kondensasi ditunjukkan oleh nomor. Ya, betul, B. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Proses evaporasi air pada gambar ditunjukkan oleh nomor. Oke, betul, A. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. Tahapan daur air yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y dalam tabel berikut yang tepat adalah. Benar, B, yaitu perubahan uap air menjadi uap air jenuh. Yang G, penguapan air dari laut. Soal yang terakhir, perhatikan gambar siklus air berikut. Dari gambar siklus air tersebut yang merupakan proses transpirasi ditunjukkan oleh nomor. Benar, D jawabannya. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua dan kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.